Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan ta'lim kita di malam hari yang penuh berkah ini berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dibukakan untuk kita semua pintu ilmu dan pintu ma'rifah, dan diberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dimantapkan iman dan Islam kita, dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ta'lim kita yang lalu musannif telah menyebutkan tentang masa waktu yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Dalam perkataannya, wa sahbuhu khairul quruni fastami', dan sahabatnya adalah sebaik-baik masa, maka dengarkan. Wa tabi'i fatabi'un liman tabi', kemudian tabi'i, kemudian tabi'ut tabi'i, dan seterusnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih sahabat-sahabatku di atas semua alam kecuali para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, masa yang paling mulia adalah masa para sahabat yang merupakan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu masa berikutnya yaitu masa para tabi'in yang bertemu dengan para sahabat, dan setelah mereka masa tabi'it tabi'in yang bertemu dengan para tabi'in. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, masa yang berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang berikutnya. Masa berikutnya setelah para sahabat adalah masa para tabi'in, dan masa setelah para tabi'in adalah masa para tabi'ut tabi'in. Ya. Dan bait kita berikutnya musannif menyebutkan wa khairuhum man wuliyal khilafah, dan sebaik-baiknya para sahabat adalah mereka yang
mewalikan, yang memimpin al-khilafah, pengganti Nabi, yang menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita kenal dengan al-khulafa yang 4 orang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang langsung menggantikan Rasulullah setelah meninggal, makanya dinamakan sebagai Khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menggantikan Sayyidina Abu Bakar dan diberi gelar Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Utsman menggantikan Sayyidina Umar, juga diberi gelar Amirul Mukminin. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyatakan, membatasi masa kekhalifahan yang disebut sebagai Khalifatur Rasyidin itu dibatasi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi katakan, al-khilafatu ba'di 30, bahwa kekhalifahan setelahku 30 tahun, maksud 30 tahun. Tsumma tasiru mulkan aduda, kemudian akan menjadi kerajaan yang otoriter, adud, zutadik, yang menyusahkan rakyat, otoriter, menyempitkan rakyat. Ya, setelah masa 30 tahun itu, kerajaan itu akan menjadi kerajaan yang otoriter, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 4 orang itu, jika kita hitung masa kepemimpinan mereka, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab selama 10 tahun 6 bulan 8 hari. Kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab digantikan oleh Sayyidina Utsman selama 11 tahun 11 bulan 9 hari. Sayyidina Utsman digantikan oleh Sayyidina Ali selama 4 tahun 9 bulan 7 hari. Kalau kita jumlahkan itu, maka akan menjadi 29 tahun 6 bulan 4 hari. 29 tahun 6 bulan 4 hari. Maka masih tersisa dari masa kekhalifahan sebagaimana dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 30 tahun, kurangnya adalah 6 bulan. Kurang lebih. Ya. Maka 6 bulan itu disempurnakan oleh Sayyidina Al-Hasan
bin Ali bin Abi Thalib sebagaimana disebutkan dan dibenarkan oleh Al-Imam Suyuti menjadi 30 tahun. Berarti Sayyidina Hasan berkuasa sebanyak kurang lebih 6 bulan, 5 bulan sekian hari lah, taruhlah 5 bulan sekian hari. Ya. Kalau 29, 6 bulan 4 hari, berarti Sayyidina Hasan kalau memang benar pas 30 tahun, berarti 5 bulan 26 atau 25 hari. Sekitar segitulah. Ya. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dipaksa untuk meninggalkan kepemimpinannya sebagaimana juga sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggendong putranya Sayyidina Hasan. Nabi menggendong Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan, Nabi lagi tidur, Sayyidina Hasan main di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kencing di atas badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas bin Malik yang melihat itu cepat mau ngangkat Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan nangis ketika mau diangkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu lagi tidur-tiduran, Nabi bilang kepada Sayyidina Anas, "Apa yang kamu lakukan wahai Anas?" Nah, Anas bilang, "Saya mau angkat dia nangis." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu, biarin dia. Da'hu. Inna bni hadza sayyidun," kata Nabi. Anakku ini adalah pemimpin. Nabi bilang anaknya. Inna bni, anakku ini. Ya. Lalu kita tahu Sayyidina Hasan itu adalah cucunya. Tapi Nabi bilang inna bni hadza, anakku ini sayyidun, seorang sayyid, pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan Allah akan mendamaikan dengannya antara dua kelompok besar dari kaum muslimin yang sedang bertikai. Ya. Nabi bilang bahwa anakku ini adalah pemimpin dan Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar kaum muslimin yang bertikai. Maka Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika menggantikan ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dipaksa untuk mengundurkan diri dikarenakan sebagian kelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjadikan kepemimpinan Sayyidina Hasan sebagai kepemimpinan yang tidak sah. Ya, dan mereka memaksa Sayyidina Hasan untuk turun dari kekuasaannya. Akhirnya
Sayyidina Hasan yang melihat dua kelompok, kelompoknya Muawiyah dan kelompoknya yang mendukung Sayyidina Hasan ini, sebelum terjadi pertikaian, peperangan, ya, sebagaimana di masa-masa sebelum beliau sudah ada pertikaian banyak, maka Sayyidina Hasan membuat perjanjian dengan Muawiyah, ya, dan di antara isi perjanjiannya itu bahwa Sayyidina Hasan akan menyerahkan kekuasaannya, ya, kepada orang yang disepakati untuk dijadikan pengganti khalifah setelahnya. Dalam perjanjian itu kemudian Muawiyah dengan strategi politiknya mengangkat dirinya sebagai khalifah. Dan dia mengatakan, sebagaimana tertulis dalam kitab kita, dia sendiri yang mengatakan, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, ana awwalul muluk, akulah raja pertama. Akulah raja pertama. Ya. Sejak itu maka kekhalifahan berubah menjadi kerajaan. Ya. Bani Umayyah. Kemudian baik lanjutannya wa amruhum fil fadli kal khilafah, dan kemuliaan mereka para khalifah itu dalam keutamaannya seperti kedudukan mereka dalam menjadi khalifah. Ya. Siapakah yang lebih mulia dari 4 atau kita bilang 5 dengan Sayyidina Hasan? Yang lebih mulia dari khulafa ar-rasyidin itu, maka kemuliaan mereka sesuai dengan urutan kekhalifahan. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, ya, ya, yang dimana Nabi SAW mengatakan tentang beliau, kalaulah aku boleh mengangkat seorang kekasih dari manusia, lattakhadtu Abu Bakar khalila, maka aku akan angkat Abu Bakar sebagai kekasih. Sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, dapat banyak keistimewaan. Di antaranya yang paling besar adalah karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan masa bersama Nabi SAW saja, berdua, nggak ada orang lain. Ya, dalam perjalanan hijrah di Gua Thur, 3 hari atau 4 hari itu ya. Dan Abu Bakar bersama Nabi SAW selama 4 hari 4 malam di dalam gua. Nah, dan itu nggak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, yang merupakan khalifah atau Amirul Mukminin pertama, khalifah yang kedua, yang juga memiliki banyak keutamaan, banyak kelebihan. Ya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, di masanya
Islam itu berkembang pesat dan banyak mendapatkan kemenangan dari peperangan-peperangan yang dilakukan. Oleh karena itu dinamakan Shahibul Futuhat, Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang mendapatkan banyak kemenangan. Yang terbesar diantaranya yang spektakuler adalah ditaklukkannya Baitul Maqdis. Ditaklukannya Baitul Maqdis di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dan di mana Sayyidina Umar datang sendiri ke sana untuk menerima penyerahan kota suci itu. Kemudian setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan yang berkuasa sekitar 11